ke river. Kalah langkah, YV-nya enak di sini Bung Cornet soalnya. Zuto. Luka aja sampai join loh. Buset. Oke. Enak banget di belakang tuh YV-nya. Tapi emang patternnya si Van tuh selalu gitu ya. Kayak Little Wonder tuh sebuah hal yang wajib kayak sholat 5 waktu ya. Iya, itu dia net. Nggak mau lepas dia. Iya kan kayak Lito. selalu aja. Selalu. Maksudnya kalau kalah kontes tuh, apalagi dia buang retri, itu yang bahaya sebenarnya. Kalau buat gerakan-gerakan kayak gitu tuh. Karena Iya, ada beberapa udah jungler kontes, yang mungkin retri kalah. kayak wajib kontes kan. Ada juga beberapa jungler yang ngerasa, Yang oh cuek. dua mid gue kayak udah cukup kok buat ambil itu. Iya betul. Fab. Nah, ini nih landing nih. Harus dicepetin sih. Makanya conclusive blast ya, itu tujuan dari Luka biar clear-nya cepet juga. Karena lawannya Arlot. Kalau langkah sedikit, apalagi nanti di level 4 dia butuh banget nih buat hadir di Turtle. Makanya mungkin nanti bakal dibantuin sama Van harusnya. Scavenger-nya dikasih Luka. Biar nanti dia level 4 tanpa harus nge-clear bawahnya. 3 menit yang kedua. Kalaupun dia Lah, dapet, dapet masalahnya dia nggak Fab-nya. dapet. Fab Ya. yang dapet. Ada revitalize. Aduh. Dan masih menahan beberapa Aduh. pergerakan. First Blood justru diamankan Decimate dari Andoryu. Final Slash karena udah level 4. Dan ngebuat sekarang mereka kehilangan momentumnya. Kecuali Van yang masih mencoba untuk mendapatkan turtle. Kameranya di mana tapi Van masih dapetin turtle. Waduh, dapet. Karena Cloud-nya mati. Tapi masih ada sebuah pertukaran yang cukup baik dari mid lane-nya. Van yang cuma bisa lance dan membuktikan kalau dia masih cukup baik, lihai, gesit untuk dapetin satu turtle-nya. Ya, tapi emang Martis bukan didesain untuk lasit turtle, Bung Cornet ya. Yes, Martis yes, yes. didesain buat lasit orang lebih tepatnya. Tapi tadi sih misteri banget sih, Scavenger-nya di tangan Veb. Yang dimana dia tiba-tiba langsung dapat final slash, dia langsung online. Langsung dapetin Luka juga, walaupun tadi ya kalah jumlah ya sebenarnya dari Navi. Ini bisa dibilang ada beberapa fokus yang berbeda juga. Ukirnya ternyata ngezoning Ironnya juga sampai tadi tiba-tiba buang Purify. Ganggu banget. Ada kehilangan orang, ada dapat orang. Ada kehilangan orang, ada dapat turtle. Tapi masih sama-sama untuk menahan turretnya ya. Belum ada push yang signifikan ke salah satu lane yang ada gitu. Masih cukup imbang lah. Terlihat dari goldnya juga masih cukup sama. Ya kalau turret nanti bakal mulai di menit yang ke 6, 7, 8. 3 menit itu sih harusnya bakal kelihatan kan. Karena mungkin akan ada yang connect 5 buat kontes teamfight turtle. Atau mungkin nanti decision mereka teamfight berempat, nggak apa-apa. Yang penting ada split push. Karena Fab sekarang udah mulai berdansa dengan final slash juga. Susah banget ditangkapnya. Masih bisa survive ternyata. Gila. Boleh juga nih. Boleh. Nah ini kenapa gue bilang Bung Cornet, Granger gampang banget connect di Turtle 2 kalau misalnya kayak gini. Tapi ternyata ke-skip. Mau bantuin mid Iya. dulu kayaknya. Oh bersin mid dulu. Dan mungkin akan fight 5 orang. Ah dia punya Hunter. Udah mulai jalan semua. Kalau udah juga lagi coba untuk bersihin minion wave yang tampaknya juga digangguin sama Martisnya atau Martin kalau kata KB. Masih coba untuk satu gerobak terakhir. Tapi 4-nya sudah mulai ngepok ke arah turtle yang Iron. kedua. Wah Iron. Iron yang low. Revitalize. Belum ada Avatar of Guardian. Sudah ada Golden Spatway dikeluarkan tapi tampaknya terjebak di area depan. Membuat dari lukanya harus down. Avatar of Guardian terbakar. Ditiup begitu saja. Yang ngebuat dari Gatot Kacanya masih bisa survive. Dan justru malah X-Win-nya down. Di final slash Kizuto-nya. Dan ngebuat 2 orang hilang dan harusnya ini Lord atau Turtle-nya diamankan oleh Navi. Kecuali Van. Ai. Play. Kena sabit sedikit Bung Cornet sama Andoryu sehingga ternyata animation cast dari pedang keadilan karena emang gak ada keadilan di Demonian Empire. Dan kali ini targetingnya lagi-lagi Bung Cornet dari Ukir bagus banget. Dia gangguin kill lagi harusnya buat Shive. Semakin lebih lancar farmingnya. 1v1 Bung Cornet. 1v1. Kedats. Solo kill. Hah? Solo kill by Andoryu ternyata. Bukan dari Van, malah Van habis pakai Flying Cloud. Tumbang lagi AOG Purify. Hanya untuk reset. Kena Rhapsody dan hilang untuk Iron Shiki. What happened? Bung Cornet.
Aduh, Tonros ya agak sayang tadi. Gak benar-benar full damage. Yang ngebuat dia akhirnya terpaksa untuk puncture balik ke arah Martisnya. Tapi Martisnya yang kayaknya udah ready akan hal tersebut. Yang ngebuat dia dapetin point kill. Walaupun tadi Orange Buffet diamanin sama seorang fan ya. Tapi ini nggak boleh terulang lagi sih. Kalau diulang-ulang terus-menerus, ini akan membuat gold gap-nya semakin jauh dan lebih condong ke arah Navi, Bung KB. Ditambah full stack Bung Cornet ya, Martis di buff lagi. Kalau lagi full stack damage-nya lebih masif lagi. Kong serangkang sereng gebuk-gebuk udah pasti bakal lebih sakit lagi Bung Cornet pakai Mortal Coil sama basic attack doang. Nah, Kong serangkang sereng kan itu Mortal Coil. Kong serangkang sereng. Itu kayak goreng-goreng dia. Kong serangkang sereng, yang bagian yang nyongkelnya itu tuh kan Mortal Coil yang nyongkel tuh itu Bung Cornet. Wah, Turtle 3 sih kalau udah 2000 kayak gini, si Ive-nya punya Sky Pierce enak banget net buat Granger tembak-tembak dong ini. Wah, gila. Mau dipaksa perang atau tidak itu pertanyaannya. Karena Hylosnya sudah mulai ke-detect. Udah ketahuan. Dibuka Golden Pathway-nya. Entah untuk nge-stun siapa. Revitalize-nya juga sudah mulai di-pop up. Oh, semuanya? Tidak ada follow up. Puncture sudah mulai masuk ke arah turtle-nya. Mencoba untuk mencari momentum tapi tampaknya Hylos yang dituju. Hylos ya down. Wah. Granger dapetin point kill. Dilompatin Infernal Pursuit-nya juga nggak begitu ngefek. Animasi pedang keadilan. Tonros masih bisa dapetin turtle-nya. Fight back. Diamankan killing spree oleh Kizuto dan YouTube gue buffer lagi. Sama. Oke, baik. Dari sana aman. Ternyata. Aman. Masih cukup aman. Ngebuat sekarang outer turret mid-nya sudah mulai hilang. Sudah mulai roboh puncture yang kedua, ketiga. Tidak ada lagi puncture-nya tapi masih ada terus. Untuk menghindari sebuah final slash. Untung saja. Untung aja tuh gak ada puncture soalnya dia tadi kan. Kepleset sedikit War Axe ternyata dari Andoryu. Basing duit. Crimson Beacon juga sudah dikeluarkan tapi tampaknya Mortal Coil hanya untuk mundur tapi damage terlalu besar dari seorang Cloud. Golden Pathway tidak ada lagi Revitalize tapi Siva-nya belum kepegang sama sekali. Menunggu timing yang tepat. Masih ada puncture. Puncture pertama ke arah Lord. Puncture kedua mungkin ke arah Gatot Kaca tapi dia lebih memilih untuk mundur lagi ke arah belakang. Tidak mau komit karena teman-temannya agak sedikit low. Lukanya pulang kecuali ketahuan. Aman. Ada Flying Cloud Bung Cornet. Udah pasti bakal langsung reset lagi. Terbang lagi dan set up lagi di area dari Lordnya. Tapi masalahnya nggak cuma BTRP OG yang punya awan. Andoryu juga langsung pegang awannya. Langsung lari ke ungu dan set up pulang lagi. Karena tadi nggak bisa Bung Cornet. Kalau misalkan Cloud-nya low HP dan dia ada di Lord, pasti kena satu peluru Death Sonata, Sky Pierce-nya nyala. Apalagi Shive-nya unggul banget tadi. Tapi di sisi lain, Be, ini si Kizuto juga belum kesentuh ya? Belum. 302 ya? Belum, makanya YV-nya sebenarnya pick yang ngejawab si Zuxin sama Gatot. Wah, tapi hati-hati. Di ini lagi, di engage lagi. Karena show di top lane. Puncture yang pertama. Tonros dipaksakan untuk mengeluarkan sebuah Avatar of Guardian cukup mahal. Tidak ada mana. Pulang dulu dan mungkin ada Ojek kawan. Itu dia. Terbang lagi dan akan setup kembali di arah Lordnya. Gila, Kizuto datang ya dengan GoFood membawakan toast dari Escop Indonesia. Buat ngepok ke depan, reset lagi dari Lordnya. Emang bahaya kalau lawan Lancelot Bung Cornet. Megangin Lord, take over-nya gampang banget tinggal Tonros Retribution. Di reset lagi, Lord Dance yang bagus dari kedua tim. Harus hati-hati juga karena Iron. Dia masih punya Purify, Blazing Duet, mancing doang Bung Cornet. Kizuto, awas. Kizuto-nya ini aware sama Fossil Play tadi urusan. Langsung ditetesin, dikasih damage. Dan sudah dikeluarkan juga sebuah Revitalize plus Golden Pathway. Kizuto bermain di depan, Fossil Play dibalikin sekarang. Tidak ada lagi Golden Pathway. Sudah ada Mortal Coil yang bukan Mortal Kombat. Lebih memilih untuk tarik ulur, Lord Dance kalau kata KB. Tapi unbreakable, Kizuto, flicker ke belakang, Railward Manipulation. Damage-nya tidak ada ternyata karena masih ada seorang Siva yang maju ke depan. Rhapsody, Rondo, Death Sonata. Yang ngebuat akhirnya Kizuto pecah telur. Vape yang diincar.
Masih ada Infernal Pursuit masih mencoba untuk dapetin 1 poin kill, tapi tampaknya Fab-nya juga low, mencoba untuk Wah, kiri mati sumpah nih orang. tusuk coblos, tapi masih ada blessing duet dari seorang Erochiki. Puncture ke depan, Phantom Execution, one more hit, dapetin 1 poin kill. Puncture yang berikutnya 3 orang, 4 bahkan Wah. kita lihat di sana menjadi double kill untuk teman-teman dari BTR POG dan mencari 1 orang lagi, tapi tampaknya masih ada battle mirror image dan objektif yang mereka tuju, karena Lordnya sekarang harusnya free untuk Adipati Van. Gox, Lancelot Pilpres nyata adanya teman-teman. Lancelot yang cuma bisa dibawakan oleh Van untuk BTR POG sama Ukir, karena Ukir juga pasti bakal keganggu sama Kizuto. Oke. Lord di bawah sudah mulai nge-charge. Ada Fab yang tidak ada flicker dalam 10 detik. Menunggu untuk flickernya bakal muncul. Glorious Pathway sudah dikeluarkan hanya untuk nge-zoning out. Tapi belum ada minions wave yang berikutnya. Negan, maju dia. Atau Ukir lebih tepatnya, masih mencoba untuk memberikan beberapa dealing damage. Untuk membersihkan sebuah minions wave. Dan itu berhasil, it works. Dan itu ngebuat mereka akhirnya mundur dari teman-teman BTR POG. Oh, Van-nya BOD, full damage BOD berarti loh. ya. Walaupun ada Iya. mungkin beberapa tambahan hybrid itemnya. Kayak Brute Force dan Endless yang wajib banget dimiliki. Oh, digas terlebih dahulu. Ingat ada Winter itu dia. Real World Manipulation. Itu dia Winter. Real World Manipulation, Revitalize, Puncture-nya masuk. Nice. Dan di fight back, Blessing duet. Winter Crown. Tapi tidak berhasil mendapatkan 1 orang. Hanya objektif yang mereka incar, tapi tidak ada minions wave. Yang ngebuat akhirnya mereka harus terpaksa mundur Puncture lagi untuk membuat sebuah konten FYP 5 tahun dari seorang Adipati Van. Dan berhasil mendapatkan 1 turret dari atas. Menuju ke arah tengah, tapi minions wave ya belum hadir. 3 orang yang mencoba untuk mendefend dari Ukir, Sive, dan juga Andor Ryu Navi. Yang mencoba untuk lagi-lagi menzoning out. Dan berhasil merobohkan semua inhibitor turret. Luke, masih ada flicker. Dan mereka disiplin. Sebuah kata-kata yang jarang terucap dari seorang Cornet. Yang biasa ngomong blunder, sekarang disiplin dari BTRBO. Udah nggak boleh net kelamaan di bagian area dalamnya Navi. Masih ada Shive net. Shive cuma tumbang sekali net. Ini yang bahaya sebenarnya karena dia udah full item, dia udah punya banget kalau ngomongin damage. Good game set sama well play set. Good game tuh yang Choco Maltin. Yang well play tuh yang kesukaan lu tadi. Yang tadi Sweet cheese. Iya. Itu loh bro. Pokoknya sweet cheese guys, Mantas. cari guys. Ih, gokil. Terima kasih ya Scoopy ya. Kita dapat dua-duanya. Dapat dua-duanya guys. Makasih ya. Pokoknya selain Van sama Luke, kalau enggak itu call bencana. Perasaan malah itu kaptennya nggak sih, Luke sama Van yang nge-call? Enggak ya? Tapi kayaknya Luka lebih ke fokus gak sih dia mainnya, jarang nge-call. Emang Aaron tuh mungkin paling ya didengar juga kali sama anak-anak kali ya. Iya kali. Luka kayak lebih satu suara daripada nurut gitu, disiplin makanya. Seenggaknya ya, akhirnya kita ngeliat yang benar-benar satu suara nih. Kalau emang Iya. mau lepas-lepas, mau kejar-kejar. Kayak tadi kan yang kita bertanya-tanya kenapa X-Win ngegas. Tapi kalau ngegasnya Iya. barengan kan jadi enak dilihatnya net. Yes, setuju. Nah, Lord nih kiting nih. Bawah ke push juga tuh, atas juga tuh. Bagus nih, lane-nya nih. Masa iya ke comeback nggak mungkin dong. Ini Zuxinya aja udah nggak main net, udah dipegangin banget sama YV. Makanya. Nggak mungkin dong 4-1 guys. Enggak dong. Kalau Game ini 3-2 4-1 KB ini. botak guys. Udah botak ini gua hitungannya. Udah botak. Udah botak tuh. Udah pendek rambut gua, mau diapain lagi? Ya udah, kalau ini 4-1 KB akan bagi-bagi 10.000 diamond dari Aura Store buat kalian semua guys. Mahal, Aura Store yang ngebagiin tuh ya. Wait, Wih, Fossil Blade. wait. Tapi kan kena damage dari, aduh muter nggak be? Muter dikit. Muter Aman, dikit, oke sama aman. berarti. Masih aman. Lordnya aman. Masih bisa, Lordnya juga aman. Oke. Dan kayak emang mereka ke distract, terlihat dari Arlotnya ngebersihin minions wave di arah tengah tuh be. Aman ya, emang tujuannya kan Aman. mengacaukan fokus pakai struktural net. Ini kayak mirip banget sama game satunya Navi. Jadi ketika udah Iya. menang struktural ya udah kacauin aja pakai wave minion, pakai split push, pakai dari Gue happy jauh. banget liat BTRP ini, game ini be. Ini best gamenya mereka kali ya. Ini rapi banget loh. Tuh lihat ada Winter, ada Rose Gold, udah persiapan ini.
Udah persiapan kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, Net. Winternya udah pasti ganti Immortal nanti kan. BTRP disiplin, damn ya kan guys, damn kan? Damn, bro. Mancing, gue happy banget lihat ini guys. Sebuah improvement yang harusnya dari minggu betul. pertama dong ada STM ginian. Improvement dari 3 kekalahan mereka dari 3 game sebelumnya. Nice. 3-1 game ke-5 sudah mulai maju Infernal Pursuit. Dan bahkan masih ada Puncture juga maju ke arah depan. Ton Ross, Blazing Duet, masih ada Winter Crown yang mencoba Wah, nice memberikan damage. banget. Sudah mulai masuk juga Lord ya. Dan tampaknya mereka fokus terhadap base-nya. Dan inilah dia game 2-3 untuk BTRP.